Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Opa, Mas, saudara sekalian, kembali kita akan bersama merenungkan firman Tuhan melalui program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini Selasa 7 Mei 2024 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Saya akan membawakan tema Theophilus yang didasarkan dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 1-2. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada setiap kami, dan kiranya Roh Kudus-Mu menuntun menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-2. Demikian. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu saudara sekalian, Theophilus adalah sosok yang sangat penting dan itu diungkapkan oleh Lukas di dalam bagian pertama. Kata Theophilus muncul pertama kali, yang pertama di Injil Lukas pasal 1, yang kemudian di kitab Kisah Para Rasul ini. Bapak Gereja meyakini kitab Kisah Para Rasul dan Injil Lukas ditulis oleh Lukas, dan Lukas menunjukkan atau menuliskan tujuan penulisannya kepada Theophilus. Siapakah Theophilus? Theophilus bisa merupakan para pembacanya, yaitu orang-orang Kristen yang diharapkan membaca surat ataupun tulisan dari Lukas ini, tetapi juga bisa merupakan sosok penting yang memiliki jabatan khusus, keponakan dari keluarga Kaisar Romawi, sehingga disebut yang mulia gelar itu. Tapi Theophilus sendiri secara akar katanya berarti sahabat Allah. Disinilah menjadi dasar bagaimana kita bisa menarik kesimpulan bahwa Theophilus adalah orang-orang yang mau mengenal Allah, percaya kepada Allah, dan yang mau mendengar kebenaran Injil. Kalau dalam Injil Lukas banyak berbicara tentang karya pelayanan Yesus, pengajarannya. Di kitab Kisah Para Rasul, Lukas menceritakan buah karya Roh Kudus sebagai kelanjutan dari karya Yesus yang sudah selesai karyanya di dunia. Katakan oleh Theophilus tadi, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat ke surga. Sangat jelas sekali di buku yang pertama, maksudnya Injil Lukas. Lukas menceritakan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai Dia terangkat ke surga. Sedangkan yang buku kedua, kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui para rasul. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan ataupun kita ambil makna pesan bagi kita saat ini? Saudara, bahwa karya pewartaan Injil Kerajaan Allah tentang kasih Yesus, tentang kasih Allah yang dinyatakan Yesus melalui hidup dan karyanya masih terus berlanjut. Bahwa melalui para rasul, tentunya dengan pertolongan dan urapan Roh Kudus, karya pelayanan Yesus terus diberitakan. Bahkan Roh Kudus terus bekerja berkarya melalui para rasul yang sudah dipersiapkan oleh Yesus. Bagi kita saat ini yang telah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu juga terus bekerja dalam diri, hati, pikiran kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau percaya dan setia kepadanya, melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendaknya. Biarlah karya hidup kita, ibu sekalian, senantiasa boleh mencerminkan, menyatakan kasih Kristus yang rela mati di kayu salib dan berkorban bagi keselamatan dunia sebagai wujud kasih Allah kepada manusia. Kiranya kita terus juga dimampukan mewujud nyatakan karya kasih Allah dalam keseharian kita, baik dalam keluarga, di gereja, di tengah masyarakat, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan pekerjaan, dan di lingkungan rumah di mana saat ini kita berada.
kita boleh terus menjadi saksi-saksi Kristus dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Sekarang mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dalam pembacaan firman Tuhan hari ini kembali kami diingatkan akan karya pelayanan Tuhan Yesus Kristus ketika ada di dunia sebelum dia terangkat ke sorga. Lukas juga memberikan kesaksian tentang bagaimana Roh Kudus berkarya bekerja sebagaimana Tuhan Yesus janjikan kepada para murid, dan melalui para murid itulah Injil terus diberitakan. Dan karya pelayanan, karya pekerjaan para rasul dengan pertolongan Roh Kudus itu menjadi buah nyata yang boleh kami alami, kami rasakan, sehingga kami saat ini menjadi orang-orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga percaya Tuhan, karya Roh Kudus itu masih akan terus bekerja berlangsung dalam kehidupan dunia ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Kami rindu belajar dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, semakin banyak orang dimenangkan untuk menjadi murid-murid Kristus. Bersyukur Tuhan untuk karya pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu GKID 5 dalam segala karya pelayanan yang ada. Secara khusus kami mendoakan untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei pukul 9 di GKID 5. Tuhan menolong berkati setiap mereka yang akan bertugas, sarana prasarana yang digunakan, sarana-sarana pendukung, tempat parkir, sarana prasarana yang digunakan lain untuk menunjang kebaktian streaming, semuanya dipakai Tuhan untuk menyatakan karya-Mu melalui gereja-Mu GKID 5, agar semakin banyak orang dikuatkan, diteguhkan, dan setia kepada Tuhan. Kami mendoakan juga rangkaian doa menjelang Pentakosta yang akan berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 18. Tuhan menolong setiap mereka yang sudah diberi tugas ambil bagian, baik dari rayon-rayon, komisi, majelis, bersehati, saling melengkapi satu sama lain untuk mewujud nyatakan karya pekerjaan Tuhan, untuk meneguhkan iman dan menguatkan hati untuk terus setia kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk persiapan kebaktian Pentakosta tanggal 19 Mei mendatang menjadi momen kesempatan yang baik kami untuk bersyukur dan bersuka cita untuk segala berkat anugerah Tuhan yang Kau berikan sepanjang tahun berlalu, dengan memberikan persembahan syukur tahunan, dan biarlah rasa syukur dan persembahan itu Tuhan boleh dikelola sebaik-baiknya, seluas-luasnya untuk karya pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu GKID 5. Berikan hikmat bijaksana, keteguhan hati, dan juga kerendahan hati bagi majelis yang mengelola persembahan itu, biar sepenuhnya dipakai untuk karya pekerjaan Tuhan. Kami doakan juga untuk rangkaian kegiatan menjelang HUT 40 tahun GKID 5, Tuhan terus memberkati panitia dengan segala rencana, kegiatan, acara, baik untuk delima, bermasmur, untuk tur wisata ke Dieng Wonosobo, Telomoyo, dan juga persiapan untuk ibadah syukur tanggal 7 Juli 2024. Tuhan menolong memberkati panitia dengan segala pendukungnya, boleh terus mengutamakan karya kasih Allah, kemuliaan Tuhan semata. Tuhan berikan sukacita, kekuatan, kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan untuk orang-orang yang berulang tahun, rekan-rekan, sahabat, saudara, keluarga kami pada tanggal 6 Mei. Ada Bu Sri Handayati, ada Ibu Stefani Chandra, dan juga pada tanggal 7 Mei Ibu Nini Cahyadi, Saudara Hansen Ivano Chandra, Bapak Calvin Kristianto, Saudara Janatan Putra Siahaan, Bapak Timotius Chandra Setianto. Tuhan, Kau terus limpahkan sukacita rasa syukur ketika mereka boleh kembali menikmati 1 tahun perjalanan kehidupannya. Tuhan buat mereka bersyukur dan makin setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan melalui keluarga, gereja, pekerjaan, studi, dan dimanapun mereka menempatkan. Kami mendoakan juga untuk para lansia, untuk Oma Budi, Bapak Effendi, untuk Oma Sayan, Ibu Heni Cahya, untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, untuk Ibu Sumihar, Ibu Trisnaningsih, untuk Ibu Silvi, dan juga Oma Silvia Intan, dan sekarang saudara kami yang dalam pergumulan mereka
terus mengisi hari-hari untuk berharap dan berserah penuh kepada Tuhan karena keterbatasan tubuh dan pemulihan kesehatan untuk Pak Tony Talar, Saudari Olivia yang dalam pemulihan. Ialah mereka senantiasa kuatkan dan teguhkan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami minta dan kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera dalam berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus.